Selamat malam, salam sehat, salam dari Kota Wisata Batu. Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi. Ya mungkin sepanjang hari ini melalui aktivitas kita yang melelahkan, tapi ada waktu malam ini untuk bisa bersama kami lagi. Dan kami berharap bahwa semua tetap sehat, kuat, dan dengan hadirnya acara ini kita saling menguatkan, membangun satu dengan yang lain. Terus bersama-sama dengan kami di Bijak, bincang-bincang jalan kehidupan. Karena hidup hanya sementara, bijaksanalah menjalaninya. Karena hidup hanya sementara, hidup bijaksana, bijaksana. Ya, teruslah hidup bijaksana. Bapak Ibu, semua saudara dimanapun berada, malam ini tema khusus yang akan kita perbincangkan, gereja setan. Waduh, sudah ada yang WA pribadi saya, emang ada Pak gereja setan? Ya, apakah itu bukan cuma sekedar ilusi gitu ya, hanya rekayasa atau bahkan ciptaan makna ya biasa aja lah sama ada orang-orang tertentu, kelompok tertentu. Sebetulnya nggak ada lah gereja setan. Masa ada gereja setan? Apakah ini ilusi atau real ada? Ada yang bertanya, apa memang ada organisasinya begitu ya? Ada majelis jemaatnya, ada anggota jemaatnya, ada simpatisannya. Atau apa sebetulnya? Tapi kenyataannya ternyata di YouTube, di mana-mana banyak yang memberi kesaksian bahwa pernah terlibat. Walaupun memang jujur Bapak Ibu literatur khusus yang menulis tentang gereja setan itu hampir nggak ada. Gitu ya, di Indonesia kali. Nah, malam hari ini kita akan explore tentang gereja setan. Kapan sih munculnya? Apakah memang dia organisasi kayak gereja yang kita tahu misalnya ya, ada denominasi gereja. Apakah seperti itu? Lalu bagaimana modelnya? Lambang, simbol yang dipakai, filosofinya, apalah kira-kira. Malam ini tetap bersama-sama dengan kami di Bijak, bincang-bincang jalan kehidupan. Semakin bijak, temukan jalan kehidupan. Ya, masih bersama-sama dengan saya di Bijak, bincang-bincang jalan kehidupan. Saya tidak sendiri, Bapak Ibu, tapi saya ditemani oleh ketiga narasumber. Mereka menggeluti juga, bukan anggota gereja pasti, gereja setan, bukan. Maksudnya sebagai akademisi, juga praktisi, dan yang melayani juga, ya. Selamat malam, Pak Henry. Udah lama saya nggak ketemu Pak Henry nih. Malam ini akhirnya kami harus undang beliau lagi nih. Selamat datang Pak Henry. Oke. Terima kasih banyak Pak Henry. Beliau dosen di Institut Injil Indonesia, melayani juga dengan I3. Dan kedua, ini pemain transfer. Kami saling transfer. Beliau yang punya Coffee Live. Tapi malam ini saya transfer ke Bijak. Selamat malam Pak Ferdi. Malam Pak James. Kita tidak boleh saling menjauh. Transfer terus kita, tapi bebas transfer kami. Ya, lalu yang ketiga Pak Selumiel Takalioang. Selamat malam Pak Sem. Malam. Oke, puji Tuhan. Baik. Ini malam ini kita mau bincang-bincang tentang Church of Satan. Jadi orang bilang gereja setan begitu. Nah, Pak Semi kali tolong dulu informasi dulu. Ini gereja setan ini sebetulnya
apakah ini hanya istilah atau memang dalam bagaimana latar belakang sejarahnya? Memang adakah dia ini dimulai kapan begitu? Ada toko atau memang jauh sebelum mungkin ada gereja abad pertama dia sudah muncul atau bagaimana menurut perspektif sejarah nih Pak Semi? Silakan. Jadi kalau dari istilahnya ya, Church of Satan, berarti kan Church gereja. Gereja itu kan sudah ada sejak zaman awal gereja ya. Iya. Setelah Pentakosta lahirnya gereja. Sedangkan Satan dia sudah ada sebelumnya lagi. Nah, tetapi gereja ini yang mereka mengklaim atau memberikan nama, memakai nama gereja Church of Satan, memang ada tokohnya dan memang ada tanggal berdirinya. Ya, jadi tokohnya itu adalah Anton LaVey. Mungkin bisa ditampilkan fotonya di layar. Jadi dialah pelopor, pendiri, founder dari gereja setan, dan dia bilang dia adalah high priest-nya, ya, imam tingginya. Jadi yang apa ya, ketua sinodenya lah kalau dibilang begitu ya. Oke. Nah, orang ini dia bukan aslinya tiba-tiba jadi penganut setan begitu ya, tetapi dia adalah seorang pemain sirkus. Dia juga sempat bekerja di kepolisian, dan kemudian dia sendiri akhirnya dengan melihat, menurut dia ya, bahwa gereja-gereja fundamental atau gereja Kristen pada saat itu kebanyakan menurut dia munafik. Jadi daripada munafik, mendingan saya betul-betul terjun aja sama setan. Nah, sebenarnya itu salah satu pemikirannya begitu, dan diperkuat oleh orang ini sangat senang dengan banyak ajaran-ajaran filsafat, dan memang orangnya brilian, sehingga akhirnya dia membentuk pada tanggal 30 April 1966 dia membentuk Church of Satan di San Francisco. Ya, jadi itu latar belakang bagaimana gereja ini bisa terbentuk. Oke, jadi Church of Satan ini berarti mulainya baru dong abad ini ya? Ya. Ya, abad-abad Beberapa waktu 20 lalu. ini baru muncul. Pak Ferdi. 56 tahun. Baru 56 tahun ya? 56 tahun ya. Nah, Pak Ferdi, kalau maksudnya kayak di Amerika memang dia diakui ya, diterima sebagai sebuah organisasi begitu ya? Jadi Amerika kan menganut prinsip hidup kan bebas. Freedom of speech, freedom of apa aja kita punya pemikiran, monggo saja. Memang kalau dari konteks kita Indonesia kita lihatnya itu kan saya pernah ikut ibadah Billy Graham, keluar di luar itu pemuda-pemuda itu punk, mereka putar musik keras, tapi tulis di situ bilang jangan percaya Billy Graham, dia bawa kalian ke neraka. Saya lihat itu saya panas juga, tapi jemaat bilang udah Pak biasa di sini. Oh begitu ya. Ini kalau di Indonesia sudah babak belur. Jadi kira-kira itu gambaran. Jadi memang kalau kita lihat kan Pak, sejarah itu kan hampir semua ajaran-ajaran yang tanda petik menyeleweng lahirnya dari sana. Ya. Gitu Pak. Ya menarik, berarti memang organisasinya itu ada. Gitu ya. Organisasi ada. Nah, kalau ada berarti, soalnya kadang-kadang di pikiran saya ini Pak, yang saya baca aja, seperti hanya ilusi gitu. Wow, ada sih, cuma ya hanya orang-orang tertentu lah gitu yang tahu. Tapi kan ini kan memang hadir ya sebagai organisasi begitu. Yang kita tahu pasti ada ritual-ritualnya, ada upacaranya. Nah biasa kalau proses itu kan ada, ya kan banyak sekali ya di YouTube, di mana-mana lah sekarang. Simbol-simbol yang dipakai gitu, yang identik. Pak Sam gimana, ada nggak kira-kira apa ya simbol khusus yang dipakai, lalu memang itu identik dengan ini Church of Satan ini? Ya, karena ini merupakan satu, ya mereka bilang gereja ya, meskipun bagi kita kayaknya kalau bilang gereja itu kan kita gitu ya. Perkumpulan mereka ini, perkumpulan setan ini, kalau dalam kitab Wahyu itu ada istilah jamaah iblis kan. Jadi jamaah ini karena dia official, artinya dia memang resmi. Secara hukum mereka tidak melanggar hukum, dan apalagi di Amerika dengan kebebasan ya, sehingga salah satu bentuk bahwa ini betul-betul resmi, mereka punya ya simbolnya. Nah simbolnya ini kalau dilihat dari sisi seni ya menurut saya memang orangnya sangat seni artistik ya. Nah ini ada sedikit
cuplikannya, bisa tolong diputar, tentang simbol dari jemaah iblis ini. Sigil of Baphomet merupakan lambang resmi dari Church of Satan yang didirikan oleh Anton LaVey pada 30 April 1966. Istilah sigil adalah istilah umum, yaitu simbol yang sering digunakan dalam dunia magic. Simbol ini mewakili prinsip kedagingan dan keduniawian. Dan gambarnya terdiri dari kepala kambing yang diambil dari gambar Baphomet, yaitu dewa berupa kepala kambing dengan badan separuh manusia dan separuh binatang, separuh laki-laki dan separuh perempuan. Kepala Baphomet ini berada di dalam pentagram terbalik dan di dalam satu lingkaran. Ada 5 sudut dari pentagram yang terdapat abjad Ibrani dan kata Ibrani membentuk kata Lewiatan. Lambang ini pertama kali muncul dalam cover rekaman piringan hitam The Satanic Mass pada tahun 1967 dan pada cover dari The Satanic Bible pada tahun 1969. Jadi itu lambangnya ada huruf Ibraninya. Bagaimana dosen Ibrani? Hebat sekali itu. Ada bahasa abjad Ibrani. Ada Ibrani, ya. Tapi sebenarnya Pak James itu lambang itu adalah modifikasi dari ada lambang yang sebelumnya. Dari orang yang juga menganut punya ini ya tradisi-tradisi yang bersifat magic. Nah, dia modifikasi. Seperti itu. Nah, tapi akhirnya itu lambang resminya mereka. Jadi lambang resminya Satanic Church yang tadi itu ya. Church of Satan. Church of Satan itu ya. A sigil Of Baphomet. of Baphomet. Wow. Luar biasa nih. Sekarang terbuka itu. Ada patungnya tuh baru-baru diresmikan itu. Ada anak kecil di samping. Mau beritahu bahwa anak-anak enggak takut. Ngapain takut kira-kira itu? Enggak usah takut sama setan. Dan dia memang menggunakan ini ya. Kan Tuhan Yesus membedakan antara domba dan kambing kan. Ya. Jadi pakai kepala kambing itu menunjukkan ya kekerasan, ketidaktaatan. Jadi memang betul-betul mereka buat berlawanan, bertentangan dengan Kristen. Nah, kalau Mirip tapi tidak sama. mirip tapi tidak sama. Kalau istilah satanisme sendiri itu gimana dihubung? Ya, jadi Anton LaVey dia mengklaim bahwa dia adalah alirannya itu satanisme. Dan satanisme mereka juga menyelidiki di berbagai macam tulisan. Memang betul-betul ini aliran awal mulanya. Sekarang sudah berkembang menjadi banyak cabang dari satanisme. Ada nanti the first Satanic Church, the Satanic Church, itu cabang-cabangnya. Tapi nomor 1 itu adalah Church of Satan by Anton LaVey. LaVey. Oh, secara. Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama-sama terus dengan kami di Bijak. Semakin bijak, temukan jalan kehidupan. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi eksplorasi kita tentang Church of Satan. Nah, ini Pak Henry bagaimana nih? Catatan Pak Henry pengamatan nih soal ini Church of Satan ini udah ngeri-ngeri sedap juga ini. Mungkin ada ritualnya kah atau ada apa gitu? Kira-kira informasi lain yang Pak Henry tahu nih. Oke. Ya, jadi jelas Pak Jim tadi sudah disinggung oleh Pak Sam bahwa tahun 69 itu ya, ketika Anton LaVey menuliskan yang disebut Satan of Bible dengan Satan of ritualnya. Jadi memang di situ juga ada ritual. Jadi itulah yang menjadi buku panduan sekarang ini yang digunakan oleh mereka paling banyak tentang ritual-ritual itu. Seperti pernikahan. Jadi salah satu latar belakangnya tadi sudah dijelaskan sebenarnya adalah menolak atau mengejek tradisi ritual-ritual Kristen. Kan di Kristen ada pernikahan. Ya. Kalau kita menikah atas nama memberkati Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, kalau mereka atas nama setan. Nah, begitu ritualnya. Kemudian juga pemakaman juga begitu. Nah,
sebenarnya sudah beredar salah satu contoh yang nyata seperti terjadi ritual yang di Kolombia itu sudah kita bisa akses, bisa lihat, tapi yang Church of Satan Church of Satan-nya nggak bisa diakses. Itu memang tertutup. Tadi saya juga mencoba untuk coba buka cari dari jalur lain juga nggak bisa. Itu Tapi mesti ada ucap-ucap dulu. Ucap. Baru Mungkin dibuka ya. nggak ada ucap-ucap. Kalau nggak pakai baca-baca nggak bisa. Nah, jadi kalau yang seperti di Kolombia itu, Pak Jim, memang seperti inisiasi untuk menjadi anggota, itu diadakan ritual, Pak Jim. Jadi mereka dalam lingkaran pentagram, lingkaran bulat, semua itu ada api. Kemudian di tengah mereka, pentagram itu dibacakan doa-doa atas nama setan. Nah, tapi yang di situ dalam pembacaan doanya, itu ritusnya, itu ritualnya, mereka menyebutkan setan itu baik. Jadi supaya membangun image setan itu baik gitu. Jadi untuk inisiasi semacam, kalau kita kan baptisan tuh. Ya. Nah, kalau mereka cara begitu, lalu pemimpin atau imam pendetanya itu membawa salib yang terbalik. Salah satu simbol mereka kan. Jadi itu kemudian juga saya lihat, Ajim, itu ada apa ya? Yang bawa asap itu. Ya. Apa namanya itu? Ya, kayak dupa-dupa begitu. Api purgatori itu. Itu dipakai juga. Yang sebenarnya kan penghinaan terhadap gereja Katolik gitu kan. Tapi itu digunakan dengan atas nama setan. Dan mereka minta berkat atas nama setan. Nah, yang terakhir, informasi yang terakhir, ritualnya itu yang cukup kita katakan menyedihkan itu, yaitu ya, waktu semacam kalau di Kristen ada perjamuan kudus kan. Nah, mereka menghina perjamuan kudus itu dengan mengadakan perjamuan bersama, tapi dengan menggunakan media anak-anak yang hasil aborsi. Hasil aborsi. Nah, itu ritus yang agak cukup bagi kita mengerikan ya, menggunakan anak dalam ya janin yang aborsi itu. Okay. Nah, kemudian ada ritual juga pada saat acara itu berlangsung diadakan seks bebas. Dan itu yang memang menjadi daya tarik, salah satu menjadi daya tarik mereka. Oke. Gimana nih Pak Ferdi? Pasti anak muda senang sekali lah kalau ada. Iya. Memang, dan ternyata ritual free sex itu nomor 1. Baru nanti ada ritual yang lain. Jadi memang pintu masuknya ya seperti begitu. Apa yang kamu suka, apa yang kamu inginkan ya semua dibuka di situ, ditampung di situ. Maka memang sasaran nomor 1 itu memang generasi muda. Okay. Karena dia propagandanya hebat kan, juga lewat musik, lewat film, bahkan lewat video game. Wah, repot. Anton LaVey sendiri dia kan pemain musik. Dia keyboardis ya. Saya main keyboard, saya juga lihat dia main, boleh juga mainnya. Iya. Dia orangnya sangat seni tapi juga filosofis sekali. Oke. Makanya itu kan dia bilang ternyata aliran ini, satanis ini juga harus dibagi 2 Pak Sam ya. Ada yang ateis, ada yang teis. Coba. Mereka pakai, tapi tidak dalam pengertian kita. Oh gitu ya. Nah, tadi Pak Semi sempat jinggung, dia agak sedikit filosofis. Maksudnya Pak Semi apa? Ini maksudnya yang satanisme ini apa? Percaya setan ada, menyembah kayak di pikiran kita ya. Ada patung setan lalu disembah gitu atau gimana Pak Semi ini? Ya. Pemikiran mereka nih. Jadi kalau ditanya sama jemaahnya ya, apakah sebenarnya satanisme itu apa? Kalian itu apa? Church of Satan itu apa? Mereka bilang kami ini satu organisasi berdasarkan filosofis. Dan filosofis kami itu sebenarnya kami itu ateis. Karena kami tidak percaya ada Tuhan, kami tidak percaya ada iblis. Oke. Nah, jadi bagi mereka iblis itu hanya sebagai satu simbol di dalam diri setiap orang, dan mereka punya kayak gambar-gambar kartun. Mereka katakan kamu akan sadar bahwa sebenarnya setan itu sesuatu yang menarik dan yang baik buat kamu. Nah, tetapi bukan dalam pengertian kayak kita kan makhluk roh gitu ya. Kalau mereka bilang, oh itu nggak ada. Kami tidak percaya hal-hal rohani. Bahkan mereka bilang kami tidak percaya adanya jiwa manusia. Nah, jadi ini sangat filosofis. Kalau yang kita sudah lihat ritualnya itu kan sudah bentuk praktisnya ya. Tapi mereka bilang kami ini sebenarnya pada basicnya kami itu ateis.
Nah, lalu ditambah lagi mereka juga mengambil seperti dari Darwin gitu ya. Ya. Sebenarnya manusia itu di dalamnya itu ada binatangnya gitu. Nah, binatang itu lalu mereka bilang ngambil dari Nietzsche misalnya, ada manusia super dalam ini. Nah, makanya tadi dibahas, kamu buat apa yang menurut kamu senang, kamu suka. Nah, itu kan kita kayak lihat relativisme ya. Kamu bisa andalkan dirimu sendiri, itu terserah kamu. Apalagi di Amerika sangat dijunjung dengan hak asasi kan. Nah, itu semua itu dari filosofi. Ada ruang terbuka. Ya. Jadi kebenaran mereka betul-betul menurut saya benar ya sudah. Ya. Gitu ya. Kalau yang teis tadi Pak, Ya, mereka bilang ya kalau dari yang segitu mereka ya setan ya semacam dewa aja gitu. Hanya sampai di situ saja. Tapi mereka lebih banyak kepada yang tadi jelaskan Pak Semi itu. oh, Jadi gitu. kalau orang nggak mampu untuk berpikir lebih dalam, bingung juga ini apa sebenarnya. Tapi kalau kesimpulannya ya sudah ya sama aja itu sebenarnya bolak-balik. Dan salah satu pengikutnya yang saya baca wawancaranya ya, dia bilang, karena saya tertarik dengan filsafat. Dan menurut dia filosofi dari Anton LaVey ini hebat sekali. Sehingga dia mendalami dan akhirnya dia resmi menjadi anggota dari Church of Satan. Jadi awal mulanya itu permainan pikiran semua. Dan akhirnya menggunakan pikiran untuk kita menjadi manusia super melalui katanya animals di dalam kita atau Satan di dalam kita. Nah, jadi itu sangat filosofi kan. Sangat filosofis ya. Ya mungkin karena pemikiran orang timur kali ya, kita kan lebih dekat dengan praktek-praktek gitu ya. Perdukunan gitu ya. Jadi pikiran kita pikir setan, oh ini sesembahan, bawa kemenyan misalnya gitu kan. Bawa apa gitu ya. Padahal ternyata ini sangat-sangat filosofis sekali. Mungkin Ini, kalau yang ke Asia begitu Pak, Iya. ya itu mungkin sudah lebih ada, oh ya kalau kita kan percaya setan, percaya ada makhluk gini kan. iya. Tapi aslinya, karena mereka ini pelopornya, mereka tidak percaya hal seperti itu. Nanti baru berkembang ke sini ya campur aduk lah dengan konteks di sini. Kalau konteks Amerika memang begitu, sangat filosofis sekali ya. Ya. Logis, logika ini. Logika. Tipis-tipis betul ini kalau kita nggak punya apa ya logika yang malam ini bisa digerus juga sama dia. Nah, Bapak bertiga ini, kan ini banyak juga jemaat yang ikut. Kira-kira bagaimana nih gereja, khususnya gereja ya. Ini karena tadi kalau saya mengamati atau mendengar ini kayaknya memang perlawanan betul untuk gereja. Dia melakukan tadi penjelasan Pak Henry misalnya. Memang betul-betul dia mau melawan nih. Ini nih, kami di sini, kamu di sana. Ayo kita. Sepertinya gitu loh sikapnya mereka. Ya. Jadi gimana nih, Pak? Saya lihat begini ya, dari semua penjelasan tadi, nanti akhirnya sampainya, misalnya yang ateis tadi, ya kalau mereka sudah tidak percaya adanya Tuhan, malaikat, hal-hal gaib, lalu menyembah diri sendiri. Nah sementara Tuhan bilang, kalau mau ikut aku, menyangkal diri. Nah ini gimana ini? Oh beda ya. Ya toh, sudah jelas. Lalu, apa yang kamu inginkan, ya kerjakan aja. Ya kembali lagi kepada diri, semua berpusat kepada diri ya. Nah ini bahayanya kalau ini dia masuk ke dalam bidang-bidang disiplin ilmu yang lain. Bahwa kita ini mampu, kamu hebat, kamu bisa, kamu tuh ada Allah kecil di dalamnya, kan repot ya. Nah ini kan bertentangan sekali dengan Alkitab. Nah makanya tadi dibilang Pak Semi itu, kelompok yang ateis, mereka tidak percaya itu semua. Nah tidak ada alam gaib, hanya diri sendiri, ya sudah, selesai di situ. Lalu siapa diri itu kan? Nah kalau kita bicara tentang gereja, berarti kita masih mengajar jemaat untuk memperhatikan hal ini. Saya hanya ingat Tuhan Yesus juga bicara kepada Petrus, kamu hanya memikirkan apa yang kamu manusia pikirkan, bukan Allah pikirkan. Di Yakobus, keinginanmu tidak terlalu kamu menuntut, akhirnya kamu berkelahi dan sebagainya. Semua self-center. Jadi kalau kita kembali lagi ya, self-center ini ya dari mana datangnya? Nah sebenarnya intinya kan kalau dilihat satanisme dengan semua praktek ini kembali kepada diri. Mereka tidak mau diatur oleh aturan. Mereka tidak mau ada Tuhan supaya tidak ada yang mengatur mereka. Mereka bebas mengatur apa yang mereka mau. Jadi kalau kita bicara dengan mereka, konteks kita ya sudah tidak nyambung. Mereka tidak percaya ini semua hantu setan ini kan. Itu yang saya nonton di TikTok itu, masalah kemarin ini,
pawang hujan ini. Oh, Bagaimana orang Eropa dia cerita, dulu saya tidak percaya hantu. Dia cerita tentang hantu, dia takut. Mamanya bilang, enggak ada itu. Mamanya ke Indonesia, ketemu hantu, takut juga akhirnya. Orangnya percaya juga. Ya orang sana tidak berpikir seperti gitu. Nah itu, jadi memang setan merusak, ya kan, pikiran. Ya, Kan mulai semua pikiran. dari sini. Oke. Kalau saya perspektif begitu. Jadi kita mesti ajar jemaat untuk mengerti kebenaran yang sungguh-sungguh. Waktu kita mengerti Alkitab sungguh-sungguh, kita tahu siapa diri kita. Waktu kita tahu siapa diri kita, kita tahu siapa Allah kita. Kan Alkitab akan menjelaskan itu semua. Maka lepas dari itu ya sudah, paling gampang sudah. Karena dia akan mengikuti keinginan kita kan. Propagandanya setan ini kan bukan apa yang kita tidak suka, apa yang paling kita suka justru itu ditawarkan. Oke. Terima kasih banyak Pak Ferdi. Bapak Ibu terus bersama-sama dengan kami di Bijak, ya, bincang-bincang jalan kehidupan. Semakin bijak, temukan jalan kehidupan. Ya, nanti Pak Hendy sama Pak Semi bisa menambahkan juga, tapi kita coba, ini sudah ada 9 pertanyaan nih, kita perlu respon dulu. Dari Valentino di Yogyakarta, selamat malam Pak. Istilah gereja setan memang sudah sejak lama saya dengar, tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah wujud fisik dari gereja setan itu ada di Indonesia ini? Dan bagaimana orang bisa masuk di sana? Menurut saya itu hanya ada di luar negeri. Kalau ada wujud fisiknya pasti sudah digerebek polisi. Karena Indonesia hanya mengakui 5 agama. Silakan Bapak-Bapak. Di Indonesia ini, dia tanya konteksnya konteks Indonesia. Yang pasti Gimana, di Pak Sam? Amerika kan ada gedung fisiknya ada kalau di Amerika ya, di Iya. San Francisco. Tapi yang di Indonesia, karena memang ini kan tidak bisa menjadi satu organisasi resmi, karena pasti ini sama pemerintah lah ya. Tetapi mereka kan bergeraknya tidak hanya secara fisik ya, mereka bergeraknya itu juga secara spiritual. Jadi saya pribadi tidak akan cari di mana gerejanya dan tidak berminat. Tetapi saya bersyukur karena pernah melayani ya ada yang merupakan anggota dari gereja setan ini. Dan mereka katakan ada yang berbentuk tempat memang biasa, Tapi tempat tersembunyi. pertemuan. tempat pertemuan Tersembunyi. yang bukan resmi ya. Ya, Jadi memanfaatkan tempat-tempat yang tersembunyi, yang misalnya kedap suara begitulah untuk ritual mereka. Tapi juga yang menarik satu kali yang saya layani dia katakan waktu dia diajak ke sana waktu ritualnya itu dia bilang saya masuknya harus pakai mantra. Tadi ucap-ucap itu. Jadi pada waktu dengan mantra, nanti baru matanya itu terbuka, ada satu tempat rahasia di bawah begitu. Nah itu tidak bisa diakses oleh orang biasa. Makanya setahu saya tidak pernah polisi menemukan atau menggerebek gereja setan. Karena mainan mereka itu bukan hanya yang kelihatan, yang tidak kelihatan masalahnya. Oke. Jadi wujud fisiknya sih tidak ada yang pasti ya, secara resmi ya. Tidak ada, tetapi mereka mainannya alam roh. Alam roh ya. Oke, kalau di Indonesia memang nggak ada, tapi kalau di luar negeri ya memang ada resmi tadi betul, kan. Fisiknya ada. San Francisco ya. Satu kali waktu nanti saya ke San Francisco. Yang di San Francisco udah pindah ke New York. Oh sudah pindah ke New York Pak ya sekarang. Atau itu buka cabang? Enggak. Enggak ya, memang dia pindah ya. Pindah. Dan diterima gitu ya, maksudnya sebagai. Ya, enggak Di masalah. sana sih tidak ada masalah. Wow. Oke. Dari Tia di Manado. Salam Pak. Saya pernah membaca bahwa gereja setan sebenarnya tidak merupakan penyembahan kepada setan. Melainkan hanya semacam perkumpulan orang yang
mengagungkan kebebasan, pencerahan modern, dan kebijaksanaan dunia. Pertanyaan saya, mengapa perkumpulan itu, kalaupun itu ada, disebut sebagai gereja setan? Mereka yang menyebutkannya atau orang lain yang memberikan? Nah ini gimana nih Pak Sem? Tanya sama Anton LaVey. Karena dia yang Menyebut dia. memakai istilah, itu. gereja ini. Nah, dan sedikit menarik dari pertanyaan ini ya, Anton LaVey sendiri, dia kan juga menghadiri gereja Kristen. Dan dia melihat ini ada orang, waktu di gereja itu dia luar biasa penyembah dan semua, tapi dia juga temukan orang itu juga kepap dengan melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi dia bilang, akhirnya saya buat sendiri saja yang betul-betul gereja setan. Karena kalau gereja Tuhan, ngapain kamu munafik gitu? Nah, jadi kembali ke pertanyaan ini, betul ya, mereka tidak, tadi yang sebelumnya ya, yang sebelumnya itu, mereka tidak menyembah iblis sebagai satu makhluk, sebagai satu dewa, tidak. Karena bagi mereka itu tidak ada. Dan bagi saya itu sangat berbahaya, karena kalau dalam pelajaran demonologi, kalau kita tidak percaya adanya Tuhan itu bahaya, kita tidak percaya adanya setan itu juga bahaya. Karena apa? Terus kalau tidak percaya ada setan, setan bekerja, kita nggak pernah melawan dengan tepat. Karena tidak percaya. Nah itulah mereka. Dan itulah bagi saya itu salah satu dalam tanda kutip, itulah cara berpikir yang satanis. Seperti itu. Oke. Dari Jayapura, Winda. Salam Pak. Saya pernah mendengar kesaksian seorang artis dari Manado yang mengatakan bahwa dia pernah menjadi anggota gereja setan. Pertanyaan saya, apakah kesaksian itu benar atau hanya supaya ngetop? Kalau dia bersaksi bahwa itu sesuatu yang salah, mengapa dia tidak lapor polisi supaya perkumpulan itu dibubarkan? Gimana nih Bapak-Bapak? Dia dengar kesaksian nih, kenapa nggak lapor polisi aja supaya digerebek gitu, ditangkap? Persoalannya setan nggak takut polisi. Polisi bisa takut setan. Iya, polisi malah takut setan. Ya. Dan juga tempatnya kan tidak selalu resmi Iya, kan. betul. Kan tempat tidak selalu resmi. Tapi bilang aja ada di situ pun kalau datang Iya, tidak. udah lihat. Iya, polisi tidak lihat. Betul. Kalau kayak tadi pas saya bilang harus pakai mantra kan gimana? Iya. Dan yang saya temukan, kalau anggota-anggota seperti ini, mereka itu kan juga punya kekuatan ilmu. Nah, jadi yang cerita sama saya itu, dia bilang, saya tuh ya, emang saya datang di penjara, saya dihantam semua, saya tidak rasa apa-apa. Bahkan dia bisa hantam balik polisi dengan ilmunya dia gitu. Nah, jadi mereka nggak akan takut dengan polisi. Bahkan yang saya tahu, kadang-kadang juga polisi harus memanfaatkan istilahnya jasa spiritual untuk mengatasi orang yang seperti ini. Ya. Itu ada juga yang Kalau di Amerika kan ada cerita juga polisi juga jadi anggota. jadi anggotanya ya. Ya, siapa mau tangkap siapa sekarang? Betul. Tapi kalau di Indonesia memang Pak Jem itu memang dilarang kan. Gereja setan itu dilarang. Secara hukum ada. Itu sudah memang ada, dilarang. Makanya mereka tampil dengan bentuk yang ini ya. Dengan kata lain di bawah tanah ya istilahnya. Tapi memang lucu juga, setan dilarang bagaimana? Tuhan saja dalam tanda kutip tidak larang. Sebagai sebuah kumpulan maksudnya. Iya. Oke. Ya, dari Reno di Manado. Malam Pak. Saya membaca buku Amerika, Religions and Religion, yang menulis 4 ciri agama, yakni kepercayaan, peraturan, ritual, dan jemaat. Nah, saat ini ada gereja tanpa batas. Yang hanya memiliki kepercayaan kepada Tuhan, tapi tidak ada peraturan, ritual yang harus diikuti, dan juga jemaat. Mereka beribadah secara online, dan bisa sambil apa saja, termasuk sedang ML. Wah, kawan. Pertanyaan saya, apakah gereja ini bisa disebut gereja setan? Gimana nih, Pak Ferdi? Ya kalau dari definisi yang dijelaskan dari awal, ya tentu kita tidak bisa langsung bilang seperti itu. Tapi kalau kita mau lihat dari fenomena yang dilakukan, ya betilah beda-beda tipis. Apa ya, di dalamnya masa ada ritual seperti begitu ya. Tapi juga ini mesti hati-hati.
Jangan bilang nanti semua ibadah online itu tanpa batas. Ya kan? Nggak boleh juga dibalik begitu. Tapi kalau memang ini fenomena ini ada, ya kitanya bisa masuk ke dia dalam kelompok gereja setan. Tapi itu kan ada organisasinya, tadi dijelaskan. Registernya baru 200.000. Ada 6 level keanggotaannya. 5 ya? Iya. 5. Oh, Bapak hafal sekali ya. Jadi mungkin itu aja penjelasan saya, Pak. Saya mungkin tambah, silakan. Ya, next. Oke. Dari Tarakan. Selamat malam, Pak. Teman saya mengatakan bahwa sebenarnya gereja setan adalah agama tertua dari agama manapun di dunia. Dan segala pemujaan adalah pemujaan terhadap setan. Yang mau saya tanyakan, benarkah demikian? Karena memang Alkitab sendiri tidak pernah menyebut agama Yahudi atau Kristen yang tertua. Lalu bagaimana kami anak muda ini harus menghadapi pernyataan semacam itu? Ini dia. Kelas filosofi juga. Enggak filosofis ini pertanyaannya. Ya kalau bilang yang tertua kan berarti saya mau bilang keberadaannya kan. Ya memang sebelum ada kita, ya setan sudah ada dan malaikat di sorga toh. Tapi dia melawan toh, lalu terjadi kejatuhan. Mungkin orang mau melihat dari perspektif itu, tapi tidak bisa serta merta langsung bilang gereja setan sudah lebih tua dari agama yang lain. Tidak bisa serta merta langsung kita tarik ke situ. Lalu bagaimana kami anak muda harus menghadapi pernyataan semacam itu? Ya bagaimana menghadapi? Ya kita harus tempatkan itu pada porsinya. Jadi kita mulai dari kitab Kejadian pasal 3. Orang Kristen baru nanti muncul di Antioquia abad keberapa setelah Tuhan Yesus. Jadi bukan soal siapa tua dan siapa yang muda, tapi soalnya kebenaran ini, apa yang terjadi. Jadi kalau mau dibilang, ada juga bilang pelanggaran ini sudah seumur manusia. Tidak juga. Setelah manusia jatuh dalam dosa baru. Jadi tidak seumur manusia. Nah disitulah pelanggaran itu mulai, maka terjadilah semua penyelewengan seperti ini. Fenomena-fenomena setan bekerja luar biasa justru dalam gereja. Oke. Dan istilah gereja setan itu kan sebenarnya ejekan itu. Ya. Karena kata gereja itu tidak cocok kalau digabung dengan setan. Kalau setan ada di gereja, iya. Ya. Setan dalam gereja. Setan dalam gereja. Setan di sinagog dulu kan. Soalnya saya melihat, Pak, kalau bilang ada istilah tadi ya, agama setan. Kita harus ingat, Church of Satan itu, mereka itu anti-religion. Maka mereka tidak akan bilang kami itu beragama. Karena agama itu biasanya hubungannya dengan yang di atas. Mereka bilang, oh kami ateis. Jadi mereka ini faham yang membentuk satu aliran perkumpulan. Mereka bukan religion. Tapi juga mungkin kita harus luruskan. Mereka tidak menyembah setan, masih menyembah diri sendiri. Mereka setan. Iya betul. Saya tambahkan sedikit, Pak Jim. Jadi menyambung yang dikemukakan Pak Sam. Jadi sebenarnya itu pernyataan Anton LaVey sendiri sebenarnya menganggap bahwa pemujaan terhadap setan itu yang tertua, pemujaan bukan agamanya. Karena agama kan itu bentuk resmi organisasi. Nah, tapi kalau mengacu kepada itu sebenarnya kita juga melihat sebenarnya penyembahan yang tertua itu bukan kepada setan tapi kepada Tuhan kan. Ya. Dalam kitab Kejadian kita temukan walaupun tidak ada istilah penyembahan tapi kata mendengar, bahwa Adam dan Hawa mendengar Tuhan itu berkaitan dengan hubungan kepada Tuhan. Jadi sebenarnya yang paling tua itu penyembahan kepada Tuhan sebenarnya. Bukan kepada setan. Bukan kepada setan. Tapi itu memang pernyataan dari Anton LaVey. Oke. Next. Pertanyaannya. Dari NN. No name. Salam Pak. Mohon tanya. Sebenarnya gereja setan itu ada atau tidak? Atau gereja setan itu hanya merupakan sebuah sekte dalam kekristenan? Seperti Saksi Yehova, Children of God, dan lain-lain. Dan bagaimana pengajaran mereka? Saya pikir tadi kita udah banyak bahas ya ini ya. Ya sudah banyak. Dia bukan sekte, dia memang sendiri. Dan dia ada. Dia ada secara organisasi bukan sekte ada. kekristenan. Ya, bukan sekte kekristenan. Dia malah melawan kan. Iya, malah. Pengajaran mereka ya udah jelas tadi ya, kita sudah sempat singgung. Dia vulgar. Kalau yang disebut itu kan halus-halus.
Dari Malang, Bu Helen. Salam Pak, mau tanya, di mana persamaan antara gereja yang sesungguhnya dan gereja setan, sehingga disebut gereja setan, disebut gereja? Dan apa propaganda mereka untuk menarik jemaat, supaya orang Kristen tidak tertipu? Terima kasih. Menarik nih. Ya, kalau pengertian gereja yang sesungguhnya itu kan dari bahasa Yunani itu kan orang yang dipanggil keluar dari dalam kegelapan. Artinya orang yang sudah dibebaskan, yang sudah dilepaskan dari perbudakan dosa. Sebenarnya itulah gereja, orang-orang dalam Kristus ya. Tapi kemudian ini seperti tadi penjelasannya ya. Anton LaVey pakai istilah ini gereja setan. Nah, kalau mau membedakannya ya jelas lah. Alkitab pasti memberikan pembedaan yang sangat jelas. Gereja setan sama gereja yang sesungguhnya. Lalu apa propaganda mereka untuk menarik jemaat? Nah, itu tadi kami sudah sempat singgung tadi ya. Propaganda mereka lihat musik, lihat film, bahkan sekarang ini dengan gadget ini luar biasa. Itu banyak itu hal-hal mistis pun ditawarkan buat orang penasaran untuk lihat dan lain sebagainya. Ini kan propaganda mereka. Mulai dari yang halus sampai yang kasar pun ada. Sekarang semua tersedia. Twitter juga kan. Ada di media semua. Media. Nah, maka ini itu penting sekali memang pengajaran dan pendidikan, pendampingan kepada anak-anak khususnya. Saya pikir itu. Oke, terima Karena kasih. yang saya lihat itu Pak, gereja setan itu tadi ya, fokus kepada kekuatan diri sendiri. Jadi dia mencari orang-orang yang lemah, orang-orang yang butuh perhatian, orang-orang yang butuh kepintaran. Saya menemui juga ada orang jual jiwanya demi ketenaran, lalu jual jiwanya kepada setan demi pengetahuan, demi popularitas. Nah, itu biasanya dimanfaatkan di situ. Nah, ini anak-anak muda Kristen harus hati-hati dengan cara-cara seperti itu, dengan propaganda seperti itu. Oke. Lanjut. NN juga, selamat malam Pak. Saya pernah diberitahu bahwa cara untuk masuk di gereja setan adalah dengan mengambil sampel darah kita. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara mereka mengambil sampel darah itu? Apakah orang yang diambil darah itu sadar atau dibuat mabuk? Saya pernah sedikit mabuk di klub malam ini maksudnya. Dan setengah sadar saya merasa seseorang menggores tangan saya, kemudian meletakkan darah saya di sebuah piring. Terima kasih. Ini apa ini? Ritual rekrutmen atau apa ini Pak? Ya. Maksudnya dia gitu ya? Ya, saya belum pernah sih. Saya ambil darah di Palang Merah. Dulu waktu hebohnya ini ya, aliran ini di Indonesia, itu mereka memang menggunakan cara-cara seperti itu. Jadi dengan bersalaman, dengan cincin yang tajam, membuat darahnya terambil, itu untuk menggait ya. Dan saya juga temui mereka itu punya harga. Setiap anak muda itu, dan harga yang paling tinggi itu anak pendeta. Dikasih imbalan ya. Iya, siapa Untuk direkrut ya? Untuk direkrut. Kalau bisa merekrut, dia dapat uang lebih banyak daripada yang biasa. Dan mereka memang, bagi mereka darah itu adalah jiwamu. Persis seperti Alkitab ya. Makanya kita ditebus oleh darah Yesus kan berarti oleh jiwa Tuhan Yesus sendiri kita ditebus. Nah, itu dilakukan oleh setan dengan ambil darah, baik dengan cara yang diam-diam seperti itu, tersembunyi, atau kalau memang misalnya dia ditawarin, kamu mau nggak pengetahuan, kamu mau nggak kepintaran, kamu ikut saya. Nah, diajak untuk ritual dan itu pasti ambil darahnya. Jadi ada yang aktif, Ya. tapi ada yang pasif. Oke. Andre Medan, salam Pak. Topik ini sangat menarik dan sudah saya tunggu sejak lama. Yang mau saya tanyakan, Wah, bersama. ini dia. Bagaimana gereja mempersiapkan diri menghadapi tawaran gereja setan ini? Program-program gereja seharusnya juga memikirkan hal ini. Karena pasti menggiurkan. Terima kasih. Maksudnya gereja harus memikirkan hal ini apa? Hal yang menarik itu atau? Silakan. Tawaran. Ya, dalam menghadapi itu. Ya, menghadapi tawaran itu ya dari gereja Gimana nih setan. Pak Ferry? Mungkin sikap gereja ya. Ini tantangan nih buat gereja, harus lebih aktif, proaktif, lebih... Pak Henry aja. Oh ya, Pak Pendeta. Gimana Pak Henry kira-kira? Ya, jadi memang harus, tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Heri tadi ya, harus waspada. Karena sebenarnya tawaran gereja setan itu kita bisa katakan ideologi kedustaan. Ideologi kedustaan, karena
Karena apa? Sebenarnya Tuhan Yesus sudah mengantisipasi, sudah memberitahu, misalnya contoh dalam Yohanes 8 itu ya. 8 ayat 40-an sampai 44 kalau tidak salah. Ya. Mengemukakan iblis adalah bapamu, pendusta. Jadi memang sebaik apapun tawaran dari gereja setan sebenarnya, orang-orang yang ingin merekrut, sebenarnya itu ideologi mereka adalah kedustaan. Karena semua bertentangan dengan kebenaran yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus. Nah, tadi sudah dijelaskan, maka gereja harus melakukan pengajaran, pendampingan kepada jemaat untuk memberitahukan tentang hal ini supaya secara khusus nih Pak Jim, karena yang ditarik itu paling banyak itu kan anak-anak muda tuh. Nah, secara khusus itu kepada anak-anak muda yang secara pengetahuan umum kita, mereka kan masih labil ya. Nah, menurut beberapa kesaksian memang kalau yang orang tua mereka jarang sekali. Walaupun ada ya. Walaupun ada, tapi daya tarik mereka terhadap lebih banyak untuk menjangkau anak-anak muda. Anak muda ya. Iya. Oke. Gereja perlu kreatif. Iya. Saya juga melihat Pak Jam sedikit tambahan itu. Saya melihat memang tugas gereja itu supaya jemaat itu kenal Tuhan dan memang mengasihi Tuhan. Karena kalau dua itu sudah artinya mendalami, gak akan kita mau jual apapun menggantikan iman kita kepada Tuhan. Nah, sekarang problem-problem dari Kristen masuk ke aliran seperti itu karena mereka merasa di sana ada yang lebih baik. Makanya saya yakin kenapa Tuhan Yesus menegur jemaat di Efesus, kamu meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Karena di dalam bagian-bagian lainnya kan ada itu jamaah iblis, ada Izebel dan semua. Karena kalau tidak punya berakar pada kasih yang sesungguhnya itu, gak akan kuat. Mereka terlalu hebat ininya, godaannya. Oke. NTPH via YouTube. Oke. Salam, apakah kiat gereja secara praktis dan nyata yang notabene masih sangat awam, asing dan terkaget-kaget dengan hal seperti ini? Maksudnya gereja. Karena menurut saya masih sangat banyak gereja di Indonesia yang masih belum mengenal fenomena ini. Gereja lagi nih, Pak Ferdi. Ya, jadi memang ya doa kita tentunya kiranya acara kita ini mencerahkan. Kita kan tidak mungkin membahas semua di sini hanya kurang dari 1 jam, tapi paling tidak merangsang gereja untuk membilang ternyata ini serius, ya kan? Nah, apalagi dengan sekarang setan tidak datang dalam bentuk gigi taring mengerikan, tidak. Tapi dia datang melalui kesenangan kita dan sekarang ruangnya terbuka luas sekali. Dengan handphone ini saja dia bisa mempengaruhi orang. Di kamar, di rumah, lagi sendirian. Jadi maka pertahanannya memang harus disengaja. Dalam hal ini gereja perlu mau atau tidak, suka atau tidak, perlu memikirkan ada pengajaran yang berkelanjutan. Mungkin pemuridan perlu lebih giat lagi untuk mengajarkan. Kalau tidak kuat, ya lewatlah. Jadi kalau ditanya masih banyak gereja, ya jangan sampai, jangan-jangan gereja-gereja juga sudah disusupi sehingga merasa tidak penting. Ngapain ngomong ini? Kan ada juga orang yang berkata, ngapain ngomong setan? Dari dulu dia sudah setan, sudah salah, nggak usah lagi diomongin, kan gitu. Atau jangan-jangan nggak percaya setan lagi. Nah itu dia, makanya itu kan karena nggak percaya maka dibilang nggak ada, nggak usah. Ngapain kita buang-buang waktu ngomong itu kan? Itu sudah kena tipu tuh. Jadi memang apa itu gereja mau atau tidak? Nah sekarang hamba-hamba Tuhan, tentu para pemimpin perlu memikirkan fenomena-fenomena yang sekarang ini kan halus sekali. Sehingga bagaimana kita bisa peka? Ya kalau tidak bergaul dengan Tuhan ya tidak bisa peka lah. Oke. Hubungan dengan Tuhan penting. Ya, dari Manado, Salam Pak mau tanya, bagaimana caranya kita anak muda dapat mengenal dan terhindar dari ajakan atau propaganda gereja setan ini? Silakan Bapak. Ya kembali lagi yang tadi sudah ngomong. Mungkin ada saat apa yang Tuhan katakan ya, berakar kepada dia. Di dalam dia. Ya seperti ranting itu nggak boleh lepas dari pokoknya.
Nah, kalau nggak kuat dengan pokoknya, wah itu gampang sekali. Dan itu sudah permainan iblis sejak lama. Makanya saya berpikir pada waktu Hawa melihat ular itu yang katanya paling cerdik, kan tidak seperti kita sekarang lihat ular yang kita takut, kita lari. Pada waktu itu saya yakin itu binatang yang menarik. Ya meskipun mungkin mirip bentuknya sama ya, hanya dia dikutuk jadinya akhirnya dia menjalar dengan perut. Tapi iblis memakai binatang yang indah ini untuk menggoda Hawa. Jadi tadi dibilang setan tidak sekarang datang dengan hal yang mengerikan. Kembali lagi kepada godaan di Taman Eden. Kemudian godaan di padang gurun Tuhan Yesus. Itu semua yang menarik yang mereka tawarkan. Nah itu saya pikir harus hati-hati. Oke, terima kasih banyak nih Bapak-Bapak ya. Jadi perbincangan kita tentang Church of Satan ini menarik sekali. Jadi bukan cuma fenomena, rupanya ini real, betul-betul ada. Maka gereja-gereja harus sadar ini, nggak boleh hanya udahlah itu kan urusannya mereka, nggak bisa. Kita harus mawas diri, gereja harus mempersiapkan jemaat. Tadi Pak Ferry bilang, Pak Henry juga harus diajar, ada penampingan pastoral yang baik supaya mereka dewasa dalam Tuhan. Tetap bersama-sama Bapak Ibu dengan kami di Bijak. Semakin bijak temukan jalan kehidupan. Ajar kami menghitung hari-hari agar bijaksana menjalani hidup dalam jalan-Mu, Tuhan. Karena hidup hanya sementara, pergunakan waktu yang ada, memperkenan hati-Mu, Tuhan, hidup dalam pimpinan-Mu. Karena hidup hanya sementara, pergunakan waktu yang ada, memperkenan hati-Mu, Tuhan, hidup dalam pimpinan-Mu, hidup dalam jalan-jalan-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu. Ya Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara Bijak. Nah, saya kasih informasi bahwa di Institut Injil Indonesia sekarang kami mengembangkan juga penelitian bahkan pengkajian terhadap okultisme modern gitu ya. Ya, pengampunya Pak Semi di kelas-kelas teologi tentunya. Jadi kalau memang ingin informasi boleh berkontak, bisa menelpon kami juga. Ya, itu informasi. Kita sekali lagi bersyukur karena Tuhan sungguh luar biasa dalam menolong kita, dan kita akan mengakhiri acara kita malam hari ini dengan doa. Saya minta dengan kasih Pak Pendeta Henry, boleh menutup kita dalam doa Pak. Baik, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang sudah mengadakan acara Bijak malam ini melalui hamba-hamba-Mu dengan materi gereja setan dan doa kami, agar semua orang yang saat ini bersama-sama dengan kami secara live, yang mendengarkan, ditolong Tuhan untuk semakin memahami fenomena yang terjadi dengan situasi zaman ini, di mana gereja setan terus
melakukan pertentangan dan mengembangkan diri mereka di banyak tempat. Dan doa kami agar juga Tuhan menolong semua yang bersama dengan kami hadir semakin diperkuat, diperlengkapi untuk mengasihi Tuhan dan belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus mengajarkan banyak hal kebaikan yang membawa kehidupan kami bertumbuh, mengenal Tuhan dengan cara yang baik, dan membawa kehidupan kami kepada kehidupan yang kekal. Dan doa kami juga untuk saudara-saudara kami, orang-orang lain yang juga akan melihat acara ini. Tuhan juga melalui YouTube, Tuhan juga menolong mereka. Mereka juga terbuka hati dan pikiran mereka untuk hidup dalam Kristus. Tuhan juga, doa kami Tuhan memberkati seluruh tim yang melayani, bekerja di tempat ini bersama-sama dengan kami. Tuhan juga memberkati mereka. Dan doa kami Tuhan terus menolong untuk acara-acara selanjutnya dalam minggu ini agar berjalan juga dalam pertolongan dan setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan Tuhan Yesus memberkati.